ke Tuhan, Tuhan kalau emang bener dia buat aku, yang terbaik buat aku, Engkau lancarkan semuanya. Tapi kalau enggak, bikin sesuatu biar aku bisa mundur gitu. Hello Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story, it's a history and always with me Maria Christy. Hari ini kita tuh kedatangan bintang tamu yang mungkin I can say dia salah satu langganan ya pemirsa ya. I still remember the first time aku interview dia masih di ajang tersebut. iTalk tuh masih di zaman-zaman COVID. And then begitu udah on studio, dia udah sering mampir ke sini juga. Dan sekarang di usianya yang baru, dia hadir dengan lagu baru juga, tapi dengan status baru juga. So please welcome on studio the one and only Anggi Marito. Halo. Gi, welcome. Hai, Kak. Terima kasih sudah mau say yes always ya untuk datang ke sini. So how are you? Baik, luar biasa, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan Ini baik. berbeda dari Anggi. Karena kalau Apa misalnya The Latest kita nggak salah inget tahun lalu, masih promo lagu Patah Hati, ya kan? Tapi sekarang ini udah nggak patah hati lagi. Bahkan kayak kita bisa ngelihat bahwa Anggi Marito ini sekarang statusnya adalah seorang fiancé atau seorang tunangan dari seorang bernama Kenji. Bener nggak? Benar. Bener ya. So congratulations. Thank you. Terus sekarang memang agak-agak ini dulu ya. Kita mau kasih dulu nih tim karakter kita tuh pengen banget sekarang mengulik kehidupan asmaranya Anggi dan juga karya baru sebenarnya kita akan ngobrol. Ya, betul. Tapi kita mau ngomong dulu seputar kabar terbarunya dari artikel yang berikut ini. Coba kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah, bukan dari kalangan artis. Siapakah sosok calon suami Anggi Marito yang berprofesi sebagai seorang pilot? Ya, silakan dijawab Bu Siapa? Anggi, ya kan? Siapa ya kan? Siapa? Nggak tahu juga. Agak-agak gimana gitu ya, orang ada di sini juga gitu. Jadi kayak gimana, nanti kita coba ini nih ya, invite Kenji-nya ya. Mohon maaf ya Kak Kenji, kita omongin sebentar dulu di sini ya. So how was it? Ya begitulah, tanpa diduga-duga sih Kak sebenarnya. Oh gitu, kamu kenalan perjalanannya. sama Kenji dari Tahun lalu, 2022 berarti ya? 2022 pertengahan. Dikenalin? Atau... Dikenalin sama temen. Oh, oke, mutual friends. Yang minta siapa dulu? Kamu yang minta kenalin atau Kenji yang minta kenalan atau kayak Nah. temenmu yang berinisiatif untuk mengenalkan? Kayaknya temenku yang berinisiatif gitu. Soalnya bilangnya ke aku dia yang mau kenalan. Tapi bilangnya ke dia aku yang mau kenalan gitu. Oh bagus, kita tuh membutuhkan teman-teman seperti itu ya untuk untuk orang-orang yang memang punya teman kanan kirinya itu jomblo. Dia menjadi cupid yang berhasil gitu ya, mak comblang yang berhasil. Siapa temanmu? Ada lah, namanya tidak usah disebutkan. Oh namanya udah disebutkan Namanya ya. di sensor. Namanya di sensor. Berarti kenal 2022 Di Jakarta waktu itu. Oh di Jakarta. Iya, betul. So udah pada tahu nih backgroundnya masing-masing. Tahu, tapi pas sebelum kenalan teman aku bilang kan, ini Anggi anak idol, dia nggak tahu, kirain idol tahunnya Liodra ya, dia bilang bukan gitu. Oh oke. Dia nggak Tapi tahu aku idol yang season special season gitu-gitu, dia nggak tahu aku penyanyi. Jadi kayak dia nggak tahu kamu penyanyi? dia nggak tahu. Oh oke, terus? Terus ya udah akhirnya ketemu ngobrol, udah terus hilang-hilangan berdua. Jadi kita kayak nggak ada kontak-kontakan juga sih. Tapi sebelum kamu kenal sama Kenji, aku inget banget kamu tuh dulu cerita bahwa you were at the lowest moment at your life. Kenapa? Correct me if I'm wrong ya, bahwa kamu tuh pernah cerita kayak, aduh Kak, aku nih agak capek loh. Single-singleku tuh belum ada yang kayak bumbayah banget, maksudnya meledak banget lah. Kayak masih berjuang banget. Iya, betul, Terus betul. bener nggak? Betul, Kamu pernah cerita betul. itu kan? Iya, Terus betul. kayak kehidupan asmaraku juga kayak udah lama jomblo. So kenapa itu juga mewakili lagu-lagunya Anggi that time, waktu itu di tahun lalu. Terus aku ngelihat ya sebagai seorang listeners 2022, 2023 itu kayak tahunnya kamu banget gitu. Kamu dapat single yang benar-benar meledaknya tuh dar gitu. Puji Dan Tuhan. aku percaya setiap orang tuh memang harus beberapa single dulu, baru ketemu single yang bikin dia naik banget gitu. Do you believe in that? Percaya. Percaya kan? Percaya. Terus kayak tak segampang itu dan sekarang kamu hadir dengan kehidupan asmaramu yang benar-benar ya we can say bahwa ini naiknya lumayan cepat gitu ya, cepat tulangan gitu. Kamu ngelihatnya gimana Nggi? Bersyukur aja sih Kak, maksudnya kayak semua hal yang udah terjadi dalam hidup pastinya udah sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti nggak mungkin bikin sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kecelakaan kan. Pasti untuk mendatangkan sesuatu yang baik gitu. Jadi ambil positifnya dan bersyukur aja sih, sama apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup aku gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang puji Tuhan udah kelewat nih. Tapi kan when you in the valley itu bukan masa-masa yang mudah. Betul. Kamu tuh sebelum sama Kenji jomblonya berapa lama Nggi?
Waktu itu ada sih, maksudnya ada. Oh, berarti nggak lama ya Nggak jomblonya? lama. Cuman nggak expose. Nggak expose. Kenapa? Karena kayaknya udah ketawa-ketawa ini. Si Kenji di belakang kamera ketawa-tawa, say. Kameranya begini-gini dia apa nih? Bingung kali dia jawabnya ya. Karena kayaknya tidak untuk diekspos aja gitu. Sorry. Oke. Termasuk yang menghargai pasangan juga ya. Iya. Yang sebelumnya betul. dari artis apa nggak dari artis? Nggak dari artis, ada yang dari artis. Oh nice, berarti kan ada perbedaan ya Nggi? Aduh takut deh aku. Nyanyi menjebak banget ya. No, Ada you lah just pokoknya. tell yang kamu comfortable aja gitu untuk cerita ya. Berarti kan ada momen dimana kamu mengalami perubahan, oh iya nih, ketemu sama cowok yang maksudnya dengan sangat welcome-nya untuk share hubungannya, kayak kita go public, sama yang kayaknya better diem-diem aja deh gitu. Kalau kamu sebagai cewek tuh nanggepinnya gimana? Kamu lebih prefer yang kayak silent aja dulu, nanti begitu nikah baru duar, atau termasuk yang ngikut aja pasangannya mau apa, atau lebih seneng yang dari awal lebih jelas gitu, kayak go publish deh biar semua orang tahu bahwa aku sekarang menjadi pasangan seseorang gitu. Sebenarnya ngikut sih, lebih ke ngikut. Kalau misalnya pasangannya mau dipublish ya dipublish, kalau enggak gitu. Mungkin karena kemarin ini yang sama yang baru aku udah tahu arahnya mau kemana, jadi lebih berani untuk dipublish gitu. Langsung cepat berarti ya? Cepat, lumayan. Kamu kenal 2022 di 2022. Bulan Agustus kayaknya. Terus dilamar di bulan Februari. Oh lumayan cepat ya. Lumayan. Apa karena dari awal kakak Kenji ini langsung ya, kayak langsung satset gitu ya, kayak pengen punya sesuatu yang pasti, makanya kamu yakin untuk menerima pinangannya, atau apa yang membuat kamu yakin bahwa Kenji itu layak untuk mendapatkan seorang Anggi Marito? Waduh. Enggak, sebenarnya waktu itu pas aku awal dekat sama dia, aku tuh berdoa sebenarnya. Oh iya, apa doanya? Aku berdoa ke Tuhan. Anggi? Tuhan kalau emang bener dia buat aku, yang terbaik buat aku, engkau lancarkan semuanya. Tapi kalau enggak, bikin sesuatu biar aku bisa mundur gitu. Dan setelah berjalannya waktu, apa yang aku udah doain sebelumnya kan aku berdoa cukup spesifik ya, Tuhan aku mau calon suami yang gini. Pengen tahu dong Gi, karena gini beberapa waktu sorry aku potong ya, beberapa waktu yang lalu kan kayak Mila juga baru nikah kan, dan dia juga sempat cerita lah bahwa dia juga spesifik nih pada saat dia minta pasangan sampai ketemu pasangan yang sekarang tuh Yakub. Nah kalau Anggi Marito doanya waktu itu doa minta pasangan sama Tuhan tuh apa? Awalnya minta pasangan yang terbaik, pokoknya yang terbaik dari Tuhan. Gitu. Oke, yang terbaik pasti Tuhan kasih, tapi kriterianya? Waduh, aku memilih untuk tidak menjawab ya karena banyak banget jujur. Oke, mention me Banyak 3 deh kalau gitu. Aku pengen yang takut akan Tuhan, Takut ya. yang sayang keluarga, Sayang keluarga. sama yang cakep sebenarnya. Kan harus spesifik ya. Dan yang Betul. lain-lainnya masih banyak. Ya, pokoknya yang 3 itu yang paling utama Yang paling adalah utama. the relationship with God, dia punya takut akan Tuhan, yang kedua Betul. juga relationship with family, dia juga dekat sama keluarganya, dan yang ketiga adalah, udah gue minta kemauan gue deh, yang cakep gitu ya. Iya. Dan kamu langsung menemukan itu dari Kenji. Wah. Ini Aduh, langsung terbang dia. jujur, kalau kamera bisa ke arah belakang gitu ya, ini salah satu interview yang agak bingung gitu Aku tuh ya. agak deg-degan jawabnya soalnya orangnya ada di sini. Boleh gak sih Kenjinya kita tarik ke sini aja? Kayak kasihan Enggak, soalnya. enggak. Kan dia di situ bertiga sama tim manajemennya, terus Anggi kayak aku minta yang ini langsung gitu jadi bingung ya. Oke, back to my question. 3 kriteria yang kamu minta, 3-tiganya dapatlah langsung dari Tuhan. So kalau kamu bisa menggambarkan hubungan kamu sekarang, Ninggi, yang lagi Anggi jalani dalam satu kata deh. Belum nyampe setahun kayaknya dia perkenalan kan. Setengah tahun, right? Dari Oktober sampai sekarang di Mei. Apa yang akan keluar dari mulut seorang Anggi Marito? Menurut aku ini hubungan yang saling membangun sih, saling membangun satu sama lain. Bukan hanya bucinnya doang, bukan hanya cinta-cintaannya aja, cuman kita saling membangun satu sama lain baik dalam pekerjaan, dalam spiritualitas juga gitu. Membawa diri kita masing-masing sama-sama mendekat ke Tuhan gitu. Makanya tadi aku bilang kan, Anggi auranya beda banget gitu nyampe ke sini karena Waduh. ini di bulan lalu masih kayak aduh yang kayak masih ini banget, sekarang udah dianterin gitu kan, terus juga udah tahu bahwa mau tunangan dan lain-lain. Nah, ini dia fotonya momen pertunangan Anggi sama Kenji. Where is it? Di Bali. Oh, di Bali. Karena itu termasuk pasangan yang sering ke Bali nggak sih?
Lumayan karena orang tuanya lebih sering di Bali sih, jadi kita sering nyamperin ke sana. Oh gitu. oke, jadi calon mertuanya Anggi ini orang Bali atau apa? Tinggal di Bali. Oh tinggal di Bali. Iya. Orang Bali juga? Iya. Oh oke. Nah ini apakah di Bali juga Enggak, Anggi? ini di Jakarta. Iya ini kayaknya di daerah Senayan bukan sih? Iya, betul. Ini ini berarti ya, your Iya. family ya? Keluarganya Anggi sama keluarganya Kenji. Udah sedekat itu ya Anggi? sekali. Puji Tuhan. Apa rasanya Anggi sekarang dapat di usia yang, maksudnya di usia yang masih muda banget? You are 21 right? Di usia yang 21, setelah, they were so sweet. Ini manis Aduh, banget. malu deh. By the way kayak fotografer kita sama. Lo tadi fotonya sama Sidi bukan sih? Sama si dia sama Klaus. Iya. Fotografer kita sama pemirsa. Aduh, Iya, mereka iya, oke bener-bener. banget ya. Oke, well, apa rasanya di usia yang ke-21 ini Tuhan berikan pasangan yang kayaknya lumayan udah fit in sama kriterianya Anggi. Kita nggak tahu ya ini jodoh apa belum karena belum menikah gitu kan. Tapi kayaknya loh, kok semua yang aku minta Tuhan kayaknya udah dijawab nih sama si Kenji gitu ya, dan hadirnya Kenji, dan kalian juga udah jelas dari awal. Apa rasanya Anggi? Rasanya sebenarnya nggak nyangka sih, maksudnya kayak aku memang dari dulu tuh berdoanya pengen nikah muda, cuman aku tidak menyangka akan secepat ini. Gue gitu. inget lo pernah ngomong Gitu. ini. Iya, gue inget lo pernah ngomong ini. Jadi kayak dulu waktu SMA juga teman-teman aku kayak, Ngi ntar 22 kau mau ngapain katanya dalam hidupmu? Mau nikah kayaknya, aku bilang kayak gitu. Cuman maksudnya kayak tidak menyangka ternyata omongan itu doa gitu loh. Dari dulu aku bilang hal yang kayak gitu ternyata terjadi gitu. Bahkan lebih cepat dari perkiraannya gitu. Iya, 17 tahun kan SMA ya, makanya mungkin ditanya kayak visi 5 tahun ke depan, which is Menikah 22 gitu ya, menikah di usia muda. So, kalau gue boleh tanya as a person dan sebagai wanita muda ya yang baru masuk ke usia 21, pandangannya Anggi Marito terhadap pernikahan tuh apa? Pernikahan, Dunia pernikahan ya, Ninggi? dunia yang rumit ya sepertinya ya. Oke. Karena Good that you know it. mungkin kalau misalnya di masa-masa pacaran ya mungkin taunya baik-baiknya aja. Belum tahu 100% dalam media seperti apa. Nanti kan pas dinikah baru tahu, oh dia ternyata orangnya seperti ini. Dan kalau kata papa aku sih, pernikahan tuh bukan hanya kita mencintai pasangan kita karena kelebihannya, tapi kita juga harus belajar mencintai kekurangannya gitu. Nice. Gitu. That was good ketika lo tahu bahwa ketika yang pertama kali keluar dari mulut Anggi, Pernikahan itu rumit. iya. So lo udah ngerti ya, lo nggak Iya, kayak iya. bayang-bayang semu gitu loh, Iya, kayak oh betul. ini akan begini dan menyenangkan. Yes, it is, tapi banyak yang harus dikerjakan. Betul. Dan pesan dari papa adalah yang tadi harus bisa menerima kekurangannya. Ya betul sekali. Gue pengen tahu apa kekurangannya Kenji yang menurut lo bisa handle dan lo bisa menangkan hatinya dia. Wah, berat sekali pertanyaannya kali ini. Kayaknya waktu tahun lalu main kesini tuh pertanyaan tentang gimana Anggi perjalanan karir dari SD. Agak masalahnya, ibu nih udah keempat kelima bu, kalau misalnya dibahas lagi, saya seperti dondong ya. Kok dia orang nanya perjalanan karir lagi gitu loh. Kok di episode berikut, sebelumnya Ya kan gitu dulu kan loh. nanya, Anggi jadi mulai lomba tuh umur berapa gitu kan. Terus sekarang tiba, oh ya inget lagi kakaknya kelas 2 SD katanya. Kebetulan tim kita nih masih sama ya dari beberapa tahun nih. Jadi kayak mungkin campernya juga sama. Jadi dia masih inget nih kayak, oh Anggi ini dulu anak lomba dan lain-lain. Tapi it's good right? You come here with the new story. Iya, Jadi kita betul. bagian, ya we can say bahwa kita juga jadi bagian perjalanan kehidupannya Anggi lah walaupun sedikit ya. Terima kasih loh Aito. Keren. Dari galau-galau tapi nanti merit ya nih anak ya. So back to my question. Apa yang menurut lo kayak, Berat ya? apa yang kayak menurut lo, oh gue tahu nih gue bisa handle orang ini di sini. Karena misalnya kayak gue nih, oh gue tahu nih kalau dia marah gue bisa nih handle dia. Gue bisa menerima kekurangannya. Mungkin untuk itu ya biar kita berdua dan Tuhan yang tahu. Oh oke. Tidak memilih untuk mempublish. Pokoknya ya ada lah gitu. Ada tapi kayak lo juga tahu bahwa lo bisa menghandle Tahu, itu ya. iya. Kalau lo sendiri Nggi, melihat lo nih, Anggi melihat Anggi untuk masuk dunia pernikahan. Udah berapa persen sih kesiapannya Anggi? Terutama karakternya ya. Sepertinya sih 50% lah ya. Oh nice. 50%. 50%-nya masih seiring dengan berjalannya waktu lah, nanti pasti akan bertambah gitu. Oke. Tapi kan bokap nyokap lo
lo juga ceritakan bahwa pada saat lo di sebuah kompetisi juga, bokap nyokap gue tuh Kak bener-bener doa banget orangnya kan. Betul. Doa banget dan bener-bener ada di saat lo susah, bahkan pada saat lo mau keluar. Betul, right? You betul. call your mom, right? Sampai inget akhirnya. sih? Sejujurnya gue kalau cerita setiap bilang mama aku, I still remember. Oke ya, jadi kayak gue kayak berusaha mengingat. Dan mereka juga masih bersama, which is gambaran lo terhadap marriage life tuh bagus lah, I can say. Bahwa orang tuanya masih sama-sama, dan juga kehidupan akan Tuhan dan juga benar-benar dijaga. Nah kalau lo sendiri, berarti ngelihat itu sendiri jadi patokan nggak bahwa gue harus nih kayak bokap nyokap gue? Betul, apalagi papa mama aku itu orang yang memang benar-benar, karena mereka mungkin udah mendahulukan Tuhan, udah bikin Tuhan jadi yang terutama di atas segala-galanya. Jadi apapun masalah yang ada dalam keluarga juga kayaknya bisa terhandle dengan baik gitu. Karena selalu ada Tuhan di tengah-tengah keluarga gitu. That was nice. Terus sama mama sama Kenji gimana? Wow, seneng sekali. Oh iya? Iya. Apa respon ketika bapak mama ini loh dibawa apa calon mantunya ya kan? Sebenarnya agak kaget karena biasa sama yang sebelum-sebelumnya tuh kayak tidak welcome dan kurang welcome gitulah. Siapa? Lebih ke siapa yang nggak welcome? Papa apa mama? Dua-duanya. Oh ya, kompak sekali mereka. Baiklah. Dan tiba-tiba pas baru pertama kali kenalin Kenji tuh anehnya tiba-tiba welcome dan mereka seneng gitu maksudnya sama Kenji gitu. Jadi kayak puji Tuhan, memang udah jalan Tuhan kali ya. Gak usah joget-joget dong di belakang itu. Itu dia kan gemes kan jadinya interview kali ini jadi spesial ya. Next time mungkin Kenji boleh masuk kali ya. Ya. Next time saya jadi kayak lebih ini kali ya. Tolong siapa namanya tadi? Mas Umbo ya, coba kayak manajernya ya. Bisa ya. Oke, makasih. Karena memang sejujurnya pada saat setiap Agi jauh depan kamera, di belakang tuh juga kayak gemes-gemes gitu ya. Well, back again. Apa yang pertama kali nyokap deh? Kayaknya biasanya kalau anak, kamu anak tunggal kan? Tunggal. Anak tunggal, perempuan, anak keluarga Batak pula ya kan, bener-bener ini juga kan, itu kali loh Eda. Nah maka itu kayak, dia bisa sampai quote unquote say yes dulu untuk pertemuan pertama kan pasti ada kayak omongan gak sih di belakangnya, mama suka kali loh sama yang ini loh, kayak kenapa loh. Waktu itu papa sih yang ngomong. Oh malah papa yang ini papa. Ya? Kenapa papa ngomong apa? Kayak ya dia senang maksudnya melihat Kenji sebagai orang yang bertanggung jawab. Terus melihat Kenji sepertinya bisa menjaga aku nantinya gitu. Jadi makanya dia tuh udah percaya, udah senang sama Kenji gitu deh, kurang lebih. Karena orang tua orang tua tuh jarang lah melesetnya, apalagi kalau misalnya ayah ke anak perempuannya. Betul. Jadi kayak lo juga kayaknya udah lancar deh. Mungkin itu juga kali ya yang membuat lo pada saat Kenji Purpose tuh saya gampang gitu. Betul. Nah semuanya kayaknya udah terbuka dan lain-lain. Nah kalau mama papa memang pengen punya menantu yang Batak juga, atau mungkin lebih bebas aja, suku apapun yang penting orangnya dan karakternya? Sebenarnya kalau keluarga besar itu pengennya Batak, cuman kalau papa mama lebih bebas sih, maksudnya kayak yang penting calonnya ini bisa menjaga anakku gitu, bisa bertanggung jawab, lebih ke orang dan karakternya sih. Puji Tuhan dong, jadi nggak begitu kayak satu kriteria tuh agak-agak dimudahkan lah gitu ya, nggak harus sama dan lain-lain. Tapi nanti kalian kalau misalnya pas nikah kayak Mila sama Yakub nggak kayak bakalan banyak adatnya dan segala macam, atau mungkin ada beli marga? Kalau cewek ke cowok tuh beli kalau ceweknya yang Batak cowoknya itu juga bisa beli marga kan? Iya bisa. Oh oke. Akankah Kenji juga akan diberi marga oleh keluarganya Anggi? Iya. Ya kan? Iya sepertinya ya. Iya. Tuh. Udah manortor dia di belakang ya. Kalau yang gue tahu kan kalau cowok pengen punya pasangan tuh beli marga mamahnya supaya jadi pariban. Is it right? Kalau aku anak cewek beli marga dari Amang Boru. Amang Boru tuh apa? Amang Boru tuh papa tuh punya kakak, suaminya kakak. Om ya? Oh, omnya, suaminya. Dari papa. Kakaknya papa, bener nggak ya? Oh oke, jadi sama juga ya. Karena temen gue, lakinya Batak, dianya bukan, kayak Mila tuh, jadi kayak beli marga mamahnya, dari mamanya, betul. Si ini. Jadi si kayaknya juga udah siap ya di segala macamnya. Sudah, puji Tuhan. Jawaban lagi, sudah puji Tuhan. Kayak cek kusa makin gampang gitu ya. So it's gonna be happen this year? Doain aja, doakan saja yang terbaik. Doakan saja yang terbaik ya. Tapi lu udah siap ya Gi, memasuki rumah tangga di usia yang ke-21 ini? Siap. Wow, siap gitu ya langsung. Siap, saya menangis sih. Apa kalau dari mama tadi wejangan rumah tangganya papa udah oke. Dari temen-temen deh gue pengen tahu gitu reaksinya ketika
I'm getting married atau dia ngelihat lo udah lamar gitu? Teman-teman pada terharu sih, bukan ada yang sampai nangis juga. Terus ada yang kaget banget. Maksudnya kayak teman-teman sahabat-sahabat deketku yang udah tahu mau perjalananku dari dulu gitu kayak. Terus sekarang udah mau jadi istri orang. Itu kayak mereka tuh bilang di satu sisi mereka sedih juga gitu karena tidak bisa melihat Anggi yang sebelum menjadi istri orang gitu loh. Kayak What do you mean? Anggi yang dulu tuh kayaknya udah tidak bisa tergapai lagi gitu loh karena sekarang udah menjadi milik orang lain gitu. Oh iya. Dan kadang kan dan temanku salah satu temanku bilang kayak nggak tahu kenapa ya kayak beda aja gitu Nggi, katanya dia sedih gitu. Cuman ya nggak apa-apa ya Anggi yang sekarang ya kayak Anggi yang dulu sama aja gitu. Bedanya mungkin nanti akan sudah menjadi istri orang gitu ya. Kalau dulu kan belum. Gitu. We have to admit sih, apalagi sebagai perempuan ya, maksudnya nanti ketika kita sudah menikah, ya pasti cowok juga ada perubahan sih, menyandang status kepala keluarga dan juga pasangan suami orang atau ayah dari anak-anaknya. Tapi cewek tuh pasti akan waktunya akan lebih terkuras sih, tanggung jawabnya lebih banyak lagi dan mungkin we can say atau I can say fokusnya harus benar-benar ke keluarga. Karena kan dia juga sebagai apa namanya leher ya kalau kita percaya di Injil tuh benar-benar yang penopangnya gitu. Betul, penopang. So are you ready for that? Siap, harus siap. Mungkin karena lo udah punya angan-angan dari kecil untuk menikah muda kali ya. Jadi kayak ya nih. Ya ini nih waktu yang aku tunggu-tunggu gitu. Takut banget. Gak masalah loh. Gak masalah loh. Lo tuh juga pernah cerita kan waktu, tapi ini kayak bukan di iTalk, tapi di tempatan kalau lo tuh agak takut dekat sama cowok, karena cowoknya itu juga takut atau agak-agak gimana gitu dengan logat Batak kau, betul nggak? Oh iya. Iya kan? Kalau yang ini nggak masalah nih kayaknya ya? Oh ini nggak masalah, dia terbawa arus kebatakanku kayaknya. Nah makanya tadi dia menawar tapi di belakang kan? Udah bisa, udah jago. Oh ya? Iya. Udah bisa ngomong apa aja sih Kak Inji? Udah bisa ngomong hasian, baru. Oh ya katanya. ampun. Lo senyum-senyum kak. Starter kita udah aman ya, jadi kayak udah hits banget gitu. So, aku juga mau nanya, coba dong Kak bahasa Batak nih. Ji, are you ready? Dia ketawa aja gitu ya. Coba lu mau ngomong apa? Contohnya apa nih misalnya? Contohnya apa, iya. Panggil Kenjinya. Oh ya udah Kenji, mau masuk atau enggak? Boleh masuk atau enggak? Ada mikrofon buat Kenji. Terserah dia sih. Ada. Ayo Ji, sini Ji. Berikan tepuk tangan dong buat Kenji ya. Tunggu bentar ya pemirsa. Aduh.